Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ovik Nur Sofia dengan NIM 21010026001 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang. Di video kali ini saya akan mereview materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan guna memenuhi tugas UTS Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Langsung saja yuk kita simak videonya. Nah, materi pertama yaitu kita akan membahas urgensi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan filsafat dasar Pancasila. Di sini ada pengertian pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila yaitu pelajaran, pemahaman, dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Kemudian ada pengertian pendidikan kewarganegaraan, yaitu pelajaran mengenai pemahaman Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika, serta implementasinya dalam membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa cinta dan bangga terhadap NKRI. Adapun tujuan mempelajari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yaitu ada tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan jangka pendek yaitu mengetahui Pancasila secara benar, kemudian mempelajari Pancasila secara ilmiah sehingga memiliki kesadaran tentang dasar filsafat bangsa dan negara. Adapun tujuan jangka panjang yaitu memiliki kesadaran akan kebenaran dan kegunaan Pancasila, kemudian mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir yaitu memiliki kesadaran bernegara. Nah, di sini ada pengertian Pancasila secara etimologi. Secara etimologi, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca dan sila. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Adapun ajaran moral dalam Pancasila yaitu ada 5. Yang pertama ada mateni, yaitu larangan untuk membunuh. Kemudian ada maling, larangan untuk mencuri. Kemudian yang ketiga ada madon, larangan untuk berzina. Yang keempat ada mabok, yaitu larangan untuk minum minuman keras. Dan yang terakhir ada main, yaitu larangan untuk berjudi. Kemudian ada pengertian Pancasila menurut histori atau sejarah, yaitu berawal dari sidang BPUPKI yang pertama yang diketuai oleh Dr. Rajiman Weddio Diningrat dan dibahas oleh 3 orang, yaitu Muhammad Yamin, Soekarno, dan Supomo. Kemudian pada tanggal 11 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato dan mengusulkan nama Pancasila sebagai dasar negara. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar disahkan yang di dalamnya berisi rumusan 5 prinsip dasar negara. Kemudian ada pengertian Pancasila secara terminologi atau istilah, yaitu 5 dasar negara yang terdapat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, yang berisi yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga persatuan Indonesia. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian materi yang kedua yaitu kita akan membahas Pancasila sebagai nilai dasar dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama ada pengertian moral. Moral berasal dari kata mos atau mores yang berarti kesusilaan, tabiat, kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Kemudian ada pengertian nilai atau value dalam bahasa Inggris yang termasuk bidang kajian filsafat. Filsafat sering juga diartikan sebagai ilmu tentang nilai-nilai. Menurut Walter J. Everett, nilai dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu nilai-nilai ekonomi atau economic value, kemudian ada nilai-nilai rekreasi atau recreation value, kemudian yang ketiga ada nilai-nilai perserikatan atau association value, yang keempat ada nilai-nilai kejasmanian atau body value, dan yang kelima ada nilai watak atau karakter value. Nah, adapun nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa, yang pertama yaitu percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian saling menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Kemudian yang ketiga yaitu saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Dan yang terakhir yaitu tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kemudian nilai yang terkandung dalam sila persatuan Indonesia. Nah, yang pertama yaitu menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara.
di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua yaitu rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga yaitu cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat yaitu bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Dan yang kelima yaitu memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Nah, adapun nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama yaitu mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. Kemudian yang kedua yaitu saling mencintai sesama manusia. Kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepas selera. Kemudian yang keempat yaitu tidak semena-mena terhadap orang lain. Dan yang terakhir yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kemudian ada nilai yang terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Yang ketiga yaitu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Kemudian yang terakhir yaitu nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama yaitu mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Kemudian ada bersikap adil, dan yang ketiga yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kemudian yang keempat yaitu menghormati hak-hak orang lain. Yang kelima yaitu suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang keenam yaitu menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. Dan yang terakhir yaitu tidak bersifat boros. Adapun kondisi masyarakat saat ini dalam mempraktekkan nilai-nilai Pancasila. Fenomena lunturnya praktek serta pemahaman nilai-nilai Pancasila pada generasi muda di desa pun sudah mulai mengalami kemerosotan. Seperti mulai sulitnya penerapan sila ketiga Pancasila yaitu nilai persatuan. Nah, pada materi yang ketiga ini kita akan membahas nasionalisme dan etika politik. Pengertian nasionalisme. Nasionalisme merupakan paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara yang memiliki tujuan atau cita-cita bersama untuk kepentingan nasional. Dapat disimpulkan bahwa hakikat nasionalisme merupakan sikap mencintai bangsa dan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan agar tercipta bangsa dan negara yang berdaulat. Adapun unsur nasionalisme yaitu ada 7. Yang pertama, cinta terhadap tanah air dan bangsa. Contohnya, melestarikan dan menjaga kebudayaan Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu berpartisipasi dalam pembangunan. Contohnya saling bekerja sama dan selalu menjaga keamanan. Kemudian yang ketiga yaitu menegakkan hukum dan menjunjung keadilan sosial. Yang keempat ada memanfaatkan sumber daya sekaligus berorientasi pada masa depan. Yang kelima yaitu berprestasi. Yang keenam yaitu mandiri dan bertanggung jawab dengan menghargai diri sendiri dan orang lain. Dan yang terakhir ada sikap berkompetisi dengan bangsa lain dan terlibat dalam kerjasama internasional. Nah, dalam menjalankan etika politik, pada dasarnya seorang pejabat memiliki kebebasan dalam berperilaku guna mewujudkan seni dan kreativitas dalam menjalankan suatu kekuasaannya. Akan tetapi, kebebasan itu harus pula berdasarkan kesusilaan etika. Tugas etika politik bersifat subsidiar. Maksudnya dalam hal ini membantu agar pembahasan masalah ideologi dijalankan secara objektif melalui argumen-argumen yang dapat dipahami oleh semua orang yang mengerti masalah. Kemudian ada fungsi etika politik terbatas pada penyediaan pemikiran-pemikiran teoritis untuk mempertanyakan dan menjelaskan legitimasi politik secara tanggung jawab, rasional, objektif, dan juga argumentatif. Adapun tujuan etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, yaitu yang pertama, memberikan landasan etik moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan kebangsaan dalam berbagai aspek. Kemudian yang kedua yaitu menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Kemudian materi yang keempat yaitu kita akan membahas Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pengertian ideologi. Ideologi merupakan hasil pemikiran yang isinya mencakup nilai-nilai tertentu demi mencapai sebuah tujuan tertentu yang ingin dicapai.
Ideologi memiliki sejumlah karakteristik tertentu, yaitu yang pertama memiliki derajat tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan. Kemudian mengandung tujuan bersama suatu bangsa yang ingin dicapai. Kemudian yang ketiga itu bersifat mempersatukan bangsa. Yang keempat yaitu mewujudkan asas kerohanian dan pandangan hidup yang dipelihara dan diamalkan. Kemudian yang terakhir yaitu ideologi diturunkan dan dilestarikan ke generasi berikutnya. Adapun makna dalam ideologi adalah sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan, dan nilai bangsa yang secara normatif perlu diwujudkan. Nah, Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ideologi merupakan suatu kesatuan sistem ide-ide yang menawarkan rasionalisasi pandangan hidup atau way of life yang kemudian dijadikan pedoman tentang benar dan salah serta dorongan untuk bertindak. Adapun fungsi ideologi, yang pertama yaitu sebagai struktur kognitif. Maksudnya yaitu segala pengetahuan dan pandangan merupakan landasan untuk memahami segala kejadian yang terjadi di sekitarnya. Kemudian sebagai orientasi dasar, yaitu membuka wawasan yang memberikan makna serta tujuan dalam kehidupan dalam masyarakat. Yang ketiga itu sebagai norma yang menjadi pedoman, yaitu dalam bertindak selalu dalam batasan norma-norma yang terkandung dalam ideologi. Kemudian sebagai jalan menentukan identitas diri, maksudnya yaitu menjadi bekal dan jalan bagi seseorang untuk menentukan identitasnya. Kemudian ada sebagai kekuatan untuk mencapai tujuan, maksudnya yaitu kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai sumber edukasi masyarakat, maksudnya yaitu pegangan pendidikan bagi masyarakat untuk memahami, menghayati, dan mempolakan tingkah lakunya sesuai dengan norma yang terkandung di dalamnya. Nah, pada materi yang kelima kita akan membahas topik Islam dan Pancasila. Peran Pancasila dalam membangun negara yang demokratis. Pengertian demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang mana seluruh masyarakatnya mempunyai hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang nantinya dapat mengubah hidup mereka. Dalam perumusan pengembangan dan pembuatan hukum demokrasi mengizinkan masyarakat yang ikut serta secara langsung atau melalui perwakilan. Kemudian nilai-nilai Pancasila yang membangun negara demokratis. Pancasila menjadi sumber hukum karena negara Indonesia adalah negara hukum yang mana mementingkan aspirasi masyarakat dan hak asasi manusia. Hal tersebut terkandung dalam nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam setiap silanya sangatlah banyak, sehingga nilai tersebut dapat menjadi acuan atau sumber utama untuk masyarakat Indonesia menjadi negara yang demokratis. Nah, pada sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, mempunyai arti bahwa rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih kepercayaannya tanpa adanya unsur paksaan karena Indonesia memiliki berbagai macam agama yang dianut. Masyarakat Indonesia saling menghargai agama antara satu dengan yang lainnya. Kemudian sila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya bahwa manusia sangat menjunjung tinggi harkat martabat setiap makhluk yang beradab. Kemudian yang ketiga yaitu berbunyi persatuan Indonesia, yang artinya bahwa negara Indonesia terbentuk melalui proses penyatuan berbagai unsur, suku bangsa dengan kondisi eksistensial atau keberadaan masing-masing, menjadi satu kesatuan bangsa yang hidup dalam suatu wadah negara. Kemudian sila yang keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawaratan perwakilan. Berdasarkan asas tersebut, artinya rakyat Indonesia mempunyai hak untuk menyampaikan aspirasinya serta menjadi perwakilan rakyat untuk menyampaikan aspirasi para rakyat Indonesia. Kemudian sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya bahwa setiap warga harus mempunyai keadilan yang sama baik dari segi hukum maupun segi sosialnya tanpa membedakan latar belakang dari rakyat tersebut. Nah, sila kelima ini mempunyai prinsip asasi, yaitu yang pertama keadilan, kemudian yang kedua ada keadilan sosial, yang ketiga kesejahteraan lahir dan batin, kemudian yang keempat kekeluargaan dan kegotong royongan, dan yang terakhir yaitu etos kerja. Nah, proses dialogis antara Islam dan Pancasila merupakan sebuah perjalanan panjang bagi sejarah Indonesia. Pancasila bukanlah Islam, tetapi Pancasila memperoleh ruh yang menghidupkannya melalui Islam. Islam merupakan sebuah agama universal
Ia bukan sekedar pelaksanaan ibadah kepada Tuhan, melainkan merupakan bentuk pelaksanaan hubungan kebajikan antara sesama makhluk juga kepada alam ciptaan Tuhan. Adapun keterkaitan antara Islam dengan Pancasila yaitu yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini merupakan sila pertama dalam urutan sila Pancasila. Perdebatan sila pertama Pancasila yang memuat nilai ketuhanan ini menjadi mengemuka ketika muncul pertanyaan mendasar, yaitu siapakah yang dimaksud ketuhanan yang Maha Esa. Nah, secara historis kultural, bangsa Indonesia telah mengenal konsep Tuhan melalui beragam cara. Kemudian sila yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila menunjukkan sebuah kesadaran sikap penghargaan atas nilai-nilai kemanusiaan tanpa memandang suku, agama, bangsa, ataupun negara. Kemanusiaan melampaui batas negara. Ia adalah sikap dengan sadar menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia. Sila ini mengandung makna sebuah persatuan berbagai ragam bahasa, budaya, suku, dan beragam kehidupan manusia Indonesia. Kemudian yang keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Islam adalah agama yang mengutamakan kemaslahatan umat. Nah, dengan demikian menjadi logis bahwa Islam mengutamakan musyawarah dan kerjasama konstruktif untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Kemudian yang terakhir yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial terkait dengan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Islam telah mencanangkan bentuk masyarakat yang berkeadilan. Kemudian materi yang keenam yaitu sanksi dan pelanggaran nilai-nilai Pancasila. Sanksi dan pelanggaran nilai Pancasila yang terjadi di Indonesia, yaitu yang pertama nilai religius. Contoh pelanggarannya adalah melakukan penistaan agama. Nah, sanksi yang diberikan adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 PNPS/1965 tentang pencegahan dan penyalahgunaan dan atau penodaan agama dan pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Sanksi pidana maksimal adalah 5 tahun penjara. Kemudian nilai kemanusiaan. Contoh pelanggarannya yaitu melakukan tindakan bullying. Sanksinya adalah ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan. Pelaku bullying juga bisa dijerat pasal 335 KUHP mengenai tindakan tidak menyenangkan. Kemudian apabila pelaku melakukan bullying berbau seksual akan dijerat pasal 289 KUHP. Kemudian nilai persatuan bangsa. Contoh pelanggarannya adalah tawuran. Sanksinya adalah sesuai dengan pasal 170 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang akan diancam dengan pidana penjara 5 tahun 6 bulan. Kemudian ada nilai kerakyatan. Contoh pelanggarannya yaitu main hakim sendiri. Sanksinya adalah hukum pidana, tetapi hukum pidana tersebut tergantung pada kejadian yang terjadi. Kemudian nilai keadilan sosial. Contoh pelanggarannya adalah melakukan tindakan korupsi. Sanksinya adalah berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau Undang-Undang Tipikor yang kemudian mengalami perubahan lagi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU/14/2016 adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain adalah suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan didenda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, itulah review materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.